Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Baqayan nafs basitatun tahta utsbatil qadr. Dawaul jawarih al-kaffu anil ma'asi wa hiya irtikabul fawahish minal ma'ashi wassalat. Halaman 277. Baqayan nafs basitatun tahta utsbatil qadr. Sisa-sisa nafsu itu terbentang di bawah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau, sisa-sisa nafsu itu yang dimaksudkan adalah nafsu yang telah dijinakkan, nafsu yang telah dikendalikan, nafsu yang sudah nurut, nafsu yang sudah nurut kepada seseorang yang mana ya, di antara nafsu-nafsu yang tempo dulu sudah disebutkan, di antaranya adalah nafsu amarah, nafsu lawamah, ya, nafsu musyawwalah, nafsu mutmainnah, ada lagi nafsu radiyah, ya, ada lagi nafsu mardiyah. Nafsu nafsu yang dimaksudkan yang di sini sudah dikendalikan, yang sudah nurut. Yang tersisa di situ adalah tinggal nafsu mutmainnah dan nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Nanti ada nafsu kamilah. Nah, sisa-sisa nafsu itu terbentang, terdiam di bawah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata nafsunya sudah nurut, nafsunya sudah patuh, ya, makanya dia terdiam di bawah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah tidak merengkal lagi, bahasa kitanya, ya. Dia sudah nggak protes lagi, dia sudah nurut, sudah mau diajak melakukan kebaikan-kebaikan, sudah patuh apabila diajak melakukan perbuatan-perbuatan taat. Jadi kalau nafsu itu sudah bisa dikendalikan oleh manusia itu sendiri. Makanya nafsu itu adalah anugerah dari Allah, akan tetapi merupakan cobaan, ya, bagi manusia. Manakala dia betul-betul mampu, ya, menguasai jiwanya, mampu menguasai hawa nafsunya, dan dia tadi itu sudah bisa menundukkan nafsunya itu, maka dia menjadi orang yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mampu, ya, seseorang yang sudah mampu tadi menguasai jiwanya, dia akan menjadi manusia yang sebenarnya, manusia yang normal, ya, manusia yang akan selalu patuh terhadap aturan-aturan syar'iyah, aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dia terbentang di bawah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga nafsunya adalah radiyah, ya, yaitu nafsunya orang yang ridho, orang yang ridho terhadap ketentuan Allah. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang hamba Allah
yang telah mendapatkan titelnya sebagai Khalilullah, ya, dan nafsunya itu adalah nafsu radiyah dan nafsu mardiyah. Sebelum datang takdir Allah, sebelum datang kodoknya Allah, dia sudah ridho terhadap apapun yang datang dari Allah. Ini namanya nafsunya tadi sudah terkendalikan. Nah, ini yang harus didapat. Ini intinya ya, ini adalah intinya kehidupan manusia. Kehidupan manusia di alam dunia itu ya, harus mampu mengendalikan unsur hawa nafsu. Karena musuh yang paling berat ya, musuh yang paling berat adalah hawa nafsu. Dan orang yang paling hebat, orang yang paling jago, orang yang paling sakti adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Tuh. Baginda Nabi demikian ya. Orang yang paling hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Tuh ya, nafsu-nafsu yang tadi yang dimaksudkan adalah nafsu-nafsu yang mengarahkan kepada keburukan ya. Kalau nafsu makan, kalau terlalu nafsu bahaya juga, tapi dikendalikan tuh nafsu makannya ya. Pada orang-orang soleh itu makanya dia kendalikan ya. Nggak terlalu banyak makannya, nggak terlalu banyak minumnya. Dia hanya makan karena wajib di saat berbuka puasa, dan dia makan karena sunnah, karena menghormati orang lain. Itu ya, meskipun dia lagi sedang puasa, nih puasa sunnah ya. Puasa sunnah adalah puasa sunnah. Orang tamu disediakan makan ya, dia akan lauk jamuan, dia menghormati tamunya, menghormati orang lain, walaupun dia sedang puasa sunnah, dia batalkan puasa. Itu lebih utama ya, lebih utama dibandingkan dia puasa sunnah. Makanya kata ulama kalau hari Sabtu dan hari Minggu makruh puasa. Kata ulama, tapi kenapa? Banyak kondangan. Kondangan kalau hari itu ya. Tuh boleh puasa ini. Banyak kondangan. Ya, kata ulama juga bilang ya makruh katanya pada sunnah. Ya. Kalau apa? Tadi kalau kondangan tuh ya, anak biasanya juga satu itu, yang kedua banyak tamu teman pada datang, saudara pada silaturahmi ya, pada hari Sabtu atau hari Minggu gitu ya biasanya ya, ataupun di hari libur makruh. Nah, yang diharamkan berpuasa itu dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari-hari tasyrik itu diharamkan berpuasa ya, nggak boleh berpuasa itu. Jadi hari Id, nah itu hari kebahagiaan, hari kemenangan, Idul Adha-nya atau Idul Fitri ya. Ataupun 3 hari sesudah Idul Adha, hari tasyrik namanya, itu haram puasa ya. Barang siapa yang berpuasa di hari tasyrik itu bid'ah namanya. Itu bid'ah yang begitu. Boleh ya, itu yang dilarang namanya ya. Jelas itu dilarang. Orang-orang tadi tuh ya, bisa nih ibadah ya, hawa nafsunya dibawa dalam rangka ibadah kepada Allah. Bisa hawa nafsunya itu ya nurut, patuh, tunduk, tawadu, tadarruk di bawah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah enggak menyeleweng udah. Nah, tetapi ya bagi para muridin ataupun para salikin ya, kita nih pada belajar, walaupun sudah bisa seperti itu umpama ya, tapi ingatlah bahwa ya, hawa nafsu itu akan selalu berusaha bagi kita nih ya, selalu berusaha ya untuk menyeleweng dari jalur yang sebenarnya, selalu berusaha agar kita itu nggak bisa menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kalau nafsu itu sangat berat makanya.
Ya, itu musuh manusia yang sebenarnya. Rokok nafsu juga. Rokok nafsu, ya tuh makan dari nafsu, ya ada tapi ya makan ibadah juga nafsu, ya nafsunya nafsu yang baik tuh, ya nanti kalau sudah dia betul-betul arifin, ya sudah arifin, ibadah dia itu ya dalam bentuk taatnya itu betul-betul dia itu merasa dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia ibadah karena digerakkan oleh Allah. Dia ibadah karena diperintahkan oleh Allah. Dia ibadah karena wajib sebagai hamba Allah beribadah kepada Allah. Sudah nggak berdasarkan hawa nafsu lagi. Sudah nggak ada keinginan lain. Ya, keinginan yang lain itu sudah nggak ada. Harapan ya supaya mendapatkan bentuk-bentuk duniawi dari ibadahnya ya sama sekali sudah tidak ada. Harapan supaya masuk surga, ya supaya terjauh dari neraka dengan ibadahnya sudah tidak ada itu. Keinginan dibalas oleh Allah itu sudah tidak ada. Ya, ini orang yang tadi sudah betul-betul ya menghilangkan atau mengendalikan hawa nafsunya. Ibadahnya udah karena Allah, ya karena perintah Allah, taatnya udah karena perintah Allah, bicaranya itu sudah betul-betul karena diatur oleh Allah, bicaranya itu diatur dengan syariat. Qulu qaulan syadida, ya berbicara kalian itu dengan ucapan yang baik, ya dengan ucapan yang santun, dengan ucapan yang berdasarkan ajaran ya dari syariat agama ini. Bicaranya begitu. Ya udah berbicara yang lain udah seolah-olah dia udah kayak seperti nggak perlu bicara kecuali bila bicara itu dibutuhkan baru dia bicara. Dan nggak ada lagi di lisannya itu selain ya membicarakan zikirnya kepada Allah, tasbihnya kepada Allah, tahmidnya, takbirnya, itu aja udah ya dari hatinya ke lisannya itu yang ada semacam itu. Walaupun sambil disumpel sama rokok ya tetap aja itu ya hatinya tetap zikirnya kepada Allah. Ya itu orang yang sudah tadi itu ya betul-betul tuh ibadah sudah bukan karena sebuah keinginan apapun, itu urusan Allah semuanya. Dawaul jawarih al-kafu anil ma'asi, obat anggota tubuh, obat anggota badan ini kata beliau supaya selalu sehat fisik kita ini zahir luar maupun dalamnya. Anggota badan kita al-kafu anil ma'asi adalah menjauhi dari perbuatan dosa. Ya, itu pengen sehat, pengen benar-benar fisik ini kita sehat, ya, bagian dalam pun kita sehat, jauhi dari perbuatan dosa, ya. Nah, makanya orang-orang terdahulu tuh ya sebagai manusia tentunya masih ada aja tuh ya kesalahannya, ya ada saja masih setitik dosanya. Maka cara Allah untuk menghapus dosanya itu biasanya diberi cobaan oleh Allah berupa penyakit. Akhir hidupnya dicoba sama Allah, diberikan ya untuk menghapus dosa yang kecil tadi itu yang sedikit, karena sebagai manusia yang lepas dari dosa dan kesalahan diberi penyakit oleh Allah ya, 3 hari, seminggu, 2 minggu mati. Nah itu ya itu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya begitu Allah. Dan supaya kenapa ampunan? Pastinya orang yang beriman itu manakala dia mendapatkan dari Allah berupa cobaan tadi, berupa penyakit,
atau berupa pahala dan lain sebagainya, hatinya semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh dari Allah. Bukan jauh dari Allah, semakin dekat hatinya, semakin banyak mohon ampunnya, ya, semakin banyak taubatnya kepada Allah, semakin tunduk hatinya kepada Allah, orang yang beriman. Makanya dosanya diampuni oleh Allah. Ya. Oh sakit. Oh mikronnya takut. Ya. Kita kan mintanya kan tatbaul bala, kita tatbaul bala. Kita tolak ya. Dia selalu sehat dan happy ya, kita mintanya begitu kepada Allah. Mintalah. Ya, karena kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah. Sehat afiat, kita pengen hidup panjang umur ya, dalam selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam begitu tuh. Ya, tidaklah sesuatu sekalipun duri yang terinjak sama dia. Ya, tatkala dia mau melakukan kebaikan, ya, duri itu menjadi sebuah pengampunan dari Allah. Pengampunan dosa, ya. Kalau sekarang jarang injak duri, motor kita kena paku. Itu bebannya, ya. Terkempes, termati, kita melakukan kebaikan, ya ada aja cobaannya tuh, ya. Kita melakukan kebaikan itu ada sebuah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi orang yang beriman itu begitu diberikan cobaan oleh Allah, ya, dia semakin rindunya kepada Allah, semakin dekatnya kepada Allah, ya, semakin banyak taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat sama Allah, jadi semakin nikmat. Apa mandil ma'asyim itu? Wahia, adapun ma'asyim itu, ya, dosa-dosa itu irtikabul fawahishi minal ma'asyi dan wassalam, ya, yaitu yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji, minal ma'asyi, di antara perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, dihindari. Ya, baik maksiat itu yang secara zahiriyah ataupun maksiat yang secara qalbiyah, batiniyah, qalbu kita. Ya. Mungkin kita insya Allah, ya, Allah jaga, Allah pelihara dari maksiat zahir. Kita enggak berjudi, kita enggak miras, kita enggak mencuri, ya, kita enggak berzina, ya, dan lain sebagainya, ya. Tapi maksiat qalbu ini, nah ini yang juga, ya, wajib dijaga, ya, qalbu kita jangan maksiat. Apa di antara maksiat qalbu kita itu? Ya, banyak. Di antaranya menghina pada orang lain, pada siapapun dia, walaupun hanya di dalam hati, nggak diucapin, ya. Hati kita menghina, mengejek kepada orang lain walaupun nggak diucapin, tapi hanya di dalam hati. Kita ngejek doang dalam hati. Tertawa dalam hati kita melihat seseorang itu yang memang lucu dalam pandangan kita, ya, dalam pandangan kita atau orang lucu tuh, ya, kan orang begitu banget kira-kira, ya, dalam hati ini maksiat, ya, itu maksiat qalbu namanya, maksiat terhadap hewan makhluk, ya, setiap yang memiliki hati yang basah, ya, kepada yang setiap memiliki hati yang basah itu kita gak boleh menghinanya, walaupun hanya di dalam hati, kita. Nah, kenapa tadi menghinanya? Itu karena kemarin hati kita, jiwa kita, dan kita itu belum panah, ya. Yang kita lihat hanya sosok bentuk, ya, hanya sosok bentuk benda, tidak melihat di balik itu siapa yang menciptakan. Ya, di balik itu siapa yang menciptakan itu nggak kelihatan. Kenapa? Tertutup hati kita oleh hijab, ya, sehingga nggak panah tadi itu. Ya, orang kan begitu, ya, untuk menghindari
ya, menghindari, bersihkan, ya. Tadi itu maksiat-maksiat qalbu itu diantaranya dengan banyaknya kita berzikir kepada Allah, ya, banyaknya bertafakur, ya, banyaknya mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, ya, dengan banyak bertobat, dengan banyak beristighfar, ya, dengan banyaknya kita itu thalabul ilmi, ya, tentang nasihat. Jauhi perbuatan maksiat secara zahir, tentunya kita dengan mengetahui hukum, ya, dengan mengetahui hukum dan mengetahui makrifahnya kita tentang hukum kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, sangat dekat sekali. Qaribun mujibud da'wah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat sekali, bahkan qarib aqrabu min hablil warid. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dekat dibandingkan urat Nabi. Itu aja sadarinya udah. Ya, Allah selalu perhatikan. Allah selalu mengetahui kita. Jangankan yang zahir, yang batin ya. Yang bagian dalam nih di kalbu kita itu. Ya, satu kata saja, walaupun sir yang paling dalam sekali, Allah Maha mendengar dan Allah melihat tentang batin kita. Ya, itu makanya itu mestinya tadi nafsu-nafsu yang sudah terbentang di bawah takdir Allah sudah terbentang di bawah takdir Allah ini. Selalu nikmati, selalu bersyukur saja. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang keji di antara perbuatan-perbuatan maksiat. Ini salah satu di antara dawaul jawari, ya. Obat anggota tubuh kita itu adalah menghindari perbuatan maksiat. Wassalat, ya, dan sesuatu apa namanya itu, ya, termasuk bagian tadi, ya, salat. Takufu, ya, jauhilah, ya, jauhi yaduka, tangan kamu itu anasyirkoh, dari mencuri. Jauhi tangan kamu, ya, dari mencuri, wadormi, dan jauhi tangan kamu dari memukul. Mencuri, ya, mengambil sesuatu yang bukan hak kita, walaupun yang kita ambil itu hanya sebiji kacang, sebiji kurma, itu yang bukan hak kita, yang pernah diambil dan pernah dimakan. Seperak, 2 perak, yang bukan hak kita, itu yang akan menghilangkan keberkahan, ya, dan akan menjadikan doa kita itu tidak dikabul oleh Allah. Kata siapa tuh? Dalam hikayat seorang hamba Allah yang soleh, ya, yang doanya itu selalu dikabul oleh Allah. Banyak orang datang memohon doa kepada dia, doanya selalu dikabul oleh Allah. Suatu ketika dia mau belanja kurma, beli kurma, kayak kita, kalau kita beli dukuh, ya, kamu kita kan ada dukuh tuh, ya, ada dukuh yang jatuh, gede, cakep, jempol kaki, ya, jadi mau ditimbang tuh, harga sudah pas sepakat mau ditimbang, ya, baru mau ditimbang, jatuh itu dukuh atuh, kurma tuh, dia comot, dia makan, kayak kita tuh, ya. Itu menjadi penyebab ibadahnya menjadi berat. Yang biasanya malam itu sholat tasbih, sholat witirnya, sholat taubat, sholat to'at, sholat hajatnya, sholat mutlaknya banyak. Belum lagi baca Al-Qurannya, belum istighfar, sholawat, zikirnya, ya. Itu menjadi berat. Akibatnya doanya nggak dikabul oleh Allah. Yang mustajab doanya cuma satu dong. Dia ingat, ya Allah, kenapa ini begini berat sekali, ya. Dia datang ke rumah gurunya, ke rumah kiai, ya, kita petunjuk kenapa berat sekali. Dan gurunya yang sudah mukasyafah, ya, dikasih tahu,
ente main ambil itu ke orang ya, itu belum dibayar ente, tuh jatuh dicomot ya, kan begitu ya. Sama kita kan yang udah biasa itu ya, tuh jatuh. Iya, masya Allah nih. Ada ya, termasuk orang yang nyobain tuh, ya, nyobain ya, nyobain lagi, beli sekilo nyobain setengah kilo. Jangan tuh, ya, itu jangan. Perhatikan, ya, nih menjadi penghalang, ya, kita ada dosa itu, itu ada dosa. Jangan, walaupun kita udah bilang, ya bilang, nah kalau mau nyobain kan pasti kalau kita minta nyobain pasti dia nggak kasih. Tapi wajar lah, ya, 2 butir atau 3 butir, cukup, 1 cukup lah, namanya nyobain banyak. Jadi itu temennya udah datang. Ya. Nah, ada lagi apa? Kita mohon maaf. Ini biasanya kita mohon maaf kaum ibu, ya, di pagi hari dia belanja warung sayur di pasar atau di warung sayur. Dia beli itu bawang, ya dia beli itu cabai sekian karena lagi agak mahal, ya, apalagi minyak goreng lagi langka minyak goreng ya. Ya makanya jangan goreng, dah rebus aja, rebus sama bakar. Ya goreng lagi langka, rebus udah, kalau nggak dibakar. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah ketika itu ditimbang, belinya seperempat atau setengah kilo, dia minta tambah, bahkan nambah ngambil sendiri tambahin. Haram, ya, itu menjadi penghalang untuk dirinya, untuk keluarga. Ya coba-coba, ya coba-coba itu. Ya, kan dulu itu sering terjadi begitu. Ya, bawang udah tambahin yang lebih mahal, ya, beli cabai 3.000 perak, minta ditambahin. Ya, nah ini perhatikan, ya, itu boleh tuh, haram, jadi penghalang, jadi berat ibadah, doa jadi tidak dikabul, makanan yang dimakan sama keluarga menjadi efek negatif, ya. Sekali-sekali mah, sekali-sekali itu kan sayur mungkin boleh aja, ya. Nah, besok belanja lagi, besok itu belanja lah, kadang-kadang sore balik lagi, habis, ya, air mayurnya ini, perlu perhatikan. Nah, kalau dagang batu, bagaimana dia jalinnya? Dagang batu tuh, dagang pasir, tuh, ya material jajalin tuh ini pasir, bisa gimana? Bisa makanan, mungkin bisa aja terjadi ya, mungkin bisa aja terjadi. Termasuk apa? Bonnya, tuh bonnya kita disuruh belanja sama bos, ya, nah bonnya. Kok ya itu jangan dicatat 100.000 ya, catatnya 130.000. Oh, iya. Ya 30.000 itu menjadi penghalang, ya, menjadi penghalang, menjadi hijab, menjadi doa tidak diterima oleh Allah, jadi efek negatif pada diri kita, bahkan kalau dimakan sama anak istri kita. Coba-coba, ya, contoh-contoh ya. Pelajaran akhlak mengajarkan begitu kepada kita, fikih pun begitu mengajarkan kepada kita. Ya. Mendingan minta, jelas kalau minta, ya, bang minta bukunya dong, belajar, silakan ambil, itu kita. Ya. Jadi sesuai apapun anak syaitan, ya, yang mencuri itu jangan pernah ada, ya. Jangan pernah ada sama kita. Apalagi ada mencuri di dalam ibadah. Tuh. Mencuri di dalam sholat. Ini kalau lagi bentuknya itu tadi bentuknya kebiasaan sehari-hari. Ini mencuri di dalam sholat. Apa mencuri dalam sholat itu? Ya, mata melirik ke kiri, mata melirik ke kanan, itu sudah mencuri di dalam sholat. Ya. Emang disuruh. Mana dalilnya? Ya mencuri dalam sholat, ya,
tak melirik itu makan. Nah ini ya, curi di dalam ibadah. Apalagi ya, banyak termasuk di dalam bacaan-bacaan sholat. Seringkali mencuri, seringkali berbuat curang, ya, seringkali kita merasa cukup dengan bacaan-bacaan di dalam sholat. Adabnya pun di dalam sholat kita itu banyak sekali kita mencuri, seolah yang kita hadapi itu kita anggap remeh, kita sepelekan. Padahal yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan mencuri di dalam ibadah. Itu akan membuat ibadah kita tidak diterima, ya, dan kemudian doa kita tidak mustajab. Mustajab ibadah. Ya, termasuk kita mohon maaf, ya, mohon maaf. Yang punya ternak kerbau, ternak sapi, ternak kambing, ya, jangan pernah ternak kita itu makan tanaman orang lain. Ya, ternak kita itu jangan pernah memakan tanaman orang lain. Pun pisang orang habis, pohon pepaya orang habis, pohon nangka orang habis. Ya, kecuali minta izin dulu, ya, minta sama dia, kalau yang punya boleh. Ya. Perhatikan, ini kurang perhatian ini, ya, kurang perhatian tuh masih. Kalau minta, kalau umum boleh, rumput yang umum, ya, tanaman-tanaman liar umum, ya. Boleh itu, maka rumput kan tidak dipergunakan, kecuali rumput yang laku dijual. Memang rumput itu diternak, ditanam gitu ya. Kayak apa tuh, rumput Jepang ya. Rumput Jepang, rumput apa tuh, itu kan ditanam tuh memang sengaja. Kalau yang nanamnya untuk dijual, nah, jadi harus ada, ya, perhatiannya. Ya. Dan kimpul buat ramai. Nah, iya, dan kimpul buat ramai harus minta, kecuali umum. Kalau bentuknya umum liar gitu ya, itu nggak apa-apa. Kalau bentuknya liar dari punya itu. Kalau emang ditanam sama orang, minta sama orang. Sekali, 2 kali, 3 kali orang bosan. Kita ulu habis kimpul gua itu. Ya, kalau umum sifatnya. Minta atau beli apa-apa, ya, izin nggak apa-apa. Nih ada perhatian ya, termasuk syirkoh tadi, ya, termasuk mencuri. Mencuri hati, ya. Mencuri hati, gimana mencuri juga ya, mencuri hati. Wadharbi, dan memukul kepada makhluk, ya, memukul kepada makhluk, terutama makhluk yang bernyawa, ada manusia, hewan, ya, makhluk yang bernyawa, itu dihindari dari tangan kita, dijauhi, ya. Sekalipun apa? Sekalipun kita cuma neblak, tapi kita kan nama temen tuh, temen kita emang akrab, ya, kita teblak tuh belakang, wah, gak taunya bisul belakang. Lihat ya, itu harus dihindari. Kita jangan kebiasaan tobiat itu ya dihindari lah yang begitu, ya. Kepain teblak aja, gak taunya tadi itu, dia lagi pusing, dia lagi kenapa, ya, kita jangan main teblak aja. Itu apa tadi, ya. Jadi berdosa kita itu. Apalagi memukul yang bukan hak gitu ya. Memukul yang bukan hak. Apalagi dengan itu memukul aja udah gak boleh, ya. Memukul gak boleh, dineblak itu kita gak boleh. Nah, sekarang nih
itu harus dihindari, apalagi membunuh ya, memukul aja nggak boleh. Baik mukul dengan tangan, dengan alat ya, dengan apa saja kita memukul, dengan benda tumpul, dengan apalagi benda tajam, jangan, itu akan diadili, tangan kita ini akan diadili nanti ya, di yaumil qiyamah. Orang yang pernah kita pukul, hewan yang pernah kita zolimi ya, kita injek, kita tendang, kita pukul ke hewan tanpa salah, dia akan bangkit nanti di hari kiamat, dihidupkan kembali oleh Allah. Dia akan demo terhadap orang yang pernah memukul. Itu ya, sembarangan kita tuh biasanya begitu ya, main tendang aja, kucing gue tembang lewat tuh main tendang kan kucing ya, ayam apa tuh ya, jadi demo nanti, dia protes nanti di hadapan Allah. Dosa yang begitu karena zolim ya. Sayangi dia, kalau kita sayangi dengan sesuai ya, bagaimana mestinya aja gitu ya, bagaimana mestinya. Kalau kita getak boleh digetak, kita getak, kita hardik ya, jangan sampai dia masuk ke pengarangan ke lantai kita ya, boleh dihardik gitu ya. Serampang boleh, serampang serampang nakut-nakutin ya, jangan sampai kena gitu. Kalau nakut-nakutin dia takut tuh, lempar dengan kaleng umpama ya, itu termasuk memukul. Dan hindari. Kan di Al-Quran itu surah apa? Bi ayyi dzambin qutilat, kan gitu ya. Dia akan protes, dengan dosa apa ya Allah, saya salah apa nih sama manusia itu, saya dibunuh tanpa hak. Protes, saya dosa apa ya Allah, waktu hidup nih orang ini saya ditendang. Hewan tuh protes, apalagi manusia ya. Tangan ini akan bicara kelak di hadapan Allah, tangan kanan, tangan kiri, kaki bicara ya. Gak dusta, dia gak dusta. Kalau lisan kita itu dusta. Makanya begini, ya dari masih hidup begini ya, kita banyak bertobat ya, banyak mohon ampun pada Allah ya, kita ingat sama teman kita, teman orang yang salaman, minta maaf, terutama biasa lebaran kita itu ya, lebaran kita maafin ya, pada hati masih sakit kita udah ngomong minta maaf sama siapa saja ya, siapa saja, bukan hak kita. Warrijli ayat warrijlu anil masya bil ma'ashi ya, dan kaki kamu itu hendak dijaga ya, dalam melangkah pada perbuatan maksiat. Dijaga kaki kamu itu ya. Pelihara, jauhi ya, jangan sampai dibawa melangkah untuk berbuat maksiat. Ditanyakan, akan ditanyakan kaki, bicara gitu. Dalam surah Yasin itu ya, ya pada hari itu nanti ya, lisan ditutup, dikunci oleh Allah, tangan dan kaki akan berbicara hadapan Allah, depan orang banyak. Tangan kita lagi ngomong lagi, itu dia kaki lagi ngomong, bicara itu, perbuatan maksiat. Menjauhi, udah ke bawah semua. Kalau kaki ngelangkah udah ke bawah semua itu, kaki melangkah perbuatan maksiat, tangan juga ngikut, mata ikut, lisan ikut, telinga ikut, semua ada. Wal masyaila sultan auli ahadin min waladi Adam, atau jauhilah kaki kamu itu untuk berjalan ila sultan, kepada para pemimpin yang tidak baik ya, para sultan ya, yang tidak baik. Kalau melangkahnya untuk kebaikan boleh ya. Itu pemimpin atau sultan ya, undang selamatan, datang, gak apa-apa itu mah, undang selamat supaya pada selamat gitu ya.
ngundang maulid tuh, ya, ngundang maulid datang, boleh, ya. Kenapa? Karena memperingati maulid, tapi bukan datang dalam rangka yang lain, ya. Nah, hati akan menjadi gusar dan lain sebagainya. Aulia hadin min waladi Adam, atau jaga kaki kamu itu untuk melangkah kepada salah satu dari bangsa manusia. Langkahnya bagaimana? Kecuali silaturahmi boleh tadi. Ya, kalau untuk silaturahmi, untuk melangkahkan kepada hal yang nggak baik, itu harus dijauhi kaki kita. Ya, ikat kaki kita itu. Jangan ajak jalan kalau banyak gitu mah. Ya, kalau silaturahmi boleh. Ya, hal-hal yang baik boleh. Sedikit lagi. Wahajil ainu, dan juga ini pandangan mata kita takufuha. Anil mustahsinat, jaga pandangan mata kamu, ya, dari melihat yang cantik-cantik. Kemusinat, ya, jaga mata kamu, jangan sampai melihat yang cenghar, kuning, jaga. Ya. Kenapa? Ini mata yang badar. Kalau mata yang agak badar, melihat yang cantik, bukan itu tadi yang dilihat. Siapa? Keagungan, kebesaran Allah. Di balik itu ada kekuasaan, keindahan Allah. Ya, hanya kecil sekali, kecil sekali. Ya, lihat yang elok-elok tadi itu, ya, elok rupawan. Jalannya lenggak-lenggok, ya. Lihatin tuh, bodinya masya Allah. Lihatin, ya, matanya, bibirnya, hidungnya, janggutnya, ya, dadanya, suka nantangin. Ya, suka nantangin. Emang ampun doang kita ampun, ya, ditantangin gak sanggup. Ya. Dijaga pandangan mata. Qul mu'minina ayaghuddu min absarihim. Allah bilang, ya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka itu menjaga, memelihara pandangan kedua mata. Jadi bukan sembarangan melihat boleh, ya. Tapi tadi, ya, kalau melihatin itu yang tidak boleh. Artinya tetaplah melihat terhadap kebesaran Allah, keagungan dan kebesaran Allah yang kita lihat di balik kekuasaan Allah. Nah, segitu bidadari gak ada apa-apanya, ya, gak ada apa-apanya bidadari sih. Manusia di dunia secantik apapun, ya, seelok apapun, gak ada artinya, gak ada tandingan nih. Bila ditandingin dengan bidadari akhir, bidadari nanti di surganya Allah. Ya. Satu orang 70, satu orang laki-laki nanti di sana bidadari istrinya 70 paling sedikit. Ya. Ada yang 100, ya, bahkan ada yang 1000, ya. Ya. Istri-istrinya nanti berapa? 70 paling sedikit. Ditambah dengan istri kita masuk surga, yang masuk surga istri kita masuk, dan 71. Ya. Di situ istri kita ridho aja loh, nggak ada ikhlas aja, ya, nggak ada cemburunya, nggak ada marahnya, ya, di sana mah tuh nanti nggak mau, ya, wah, ancam kita, ya. Dari Masya Allah, ya, itu kesibukan, ya. Dan diantara apa? Diantara sesuatu yang paling luar biasa selain bertemu kepada Allah adalah seorang suami, ya, yang sedang menggauli istri-istrinya di sana, di surga itu. Itu yang paling luar biasanya, udah, yang paling nikmatnya itu. Karena keinginan di dunia itu tertahan, ya, orang mukmin keinginan di dunianya tertahan. Mau bininya doang udah. Gitu. Ya, mau bininya tuh udah, mau orang lain tertahan kita, ya.
karena bukan bini kita. Nanti ya, sibuk ya, nanti sibuk. Namatun nafs ya, ummal hukmi, hukmal hukmi. Nafsu itu terdiam di amamah ya, asalnya amal hukmi, di depan hukum. Jiwa kita nafsu itu terdiam di bawah aturan hukum. Udah berani ya. Tadinya sekarang nafsu itu masih mau berontak aja ya. Kita itu seseorang itu sudah nggak peduli sama hukum. Pokoknya gua labrak walaupun itu haram gitu ya. Tapi ini tidak, karena sudah patuh hawa nafsunya tadi. Pada akhirnya nafsu itu tadi terdiam di hadapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa dia berhenti, dia nggak mau, dia melabrak tempat itu ya, dia udah takut. Tara al-qalbi fi suhbatil mahbub, hati itu terbang fi suhbatil mahbub, di dalam rangka rindu kepada kekasih ya. Secara hukum jiwanya patuh terhadap hukum ya, dia tawadhu terhadap Allah, dan kemudian qalbunya itu selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi suhbatil mahbub, pada kekasih. Terus hatinya yang rindu kepada Allah ya. Jadi apapun yang ada di situ ya udah enggak ya, sudah terkendali semuanya. Harapan-harapan yang lain, keinginan-keinginan yang lain sudah enggak ada, sudah sirna. Kenapa? Sudah kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliullah ya, waliullah ta'ala ija'asan al-adab ittasofa bisyifatin nubuwah. Kata beliau, walinya Allah ya, walinya Allah ija'asan al-adab, manakala apabila adabnya bagus ya, apabila memiliki adab yang mulia, ittasofa bisyifatin nubuwah, maka dia disifatkan seperti sifat kenabian. Hanya saja dia bukan nabi ya, makanya dibilang al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu ya orang yang berilmu tadi tentang Allah, adalah pewaris para nabi. Kalau punya adabnya bagus ya, ihsan, dia itu tentang hukum-hukum dan tentang hawa nafsunya sudah terkendalikan, sampai disifatkan seperti sifatnya para nabi ya. Karakter para nabi yang di bidang tadi ya, tawadhunya, tadarrusnya, adabnya, akhlaknya ya, kemuliaan hatinya ya kepada Allah. Al-hakimu yatahayyaru baina tabhi wal ilmi ya, kebijaksanaan ya, orang yang bijak itu terdiam di antara karakter dan ilmu. Walaupun dia ada ilmunya, walaupun dia memang punya tabiat, tapi dia adalah orang yang sudah bijak. Dia terdiam di antara tabiat dan ilmunya. Dia tidak mendahului karakternya, dan dia tidak mendahului keilmuannya. Bagaimana saja Allah yang menghendaki ya. Jadi bagaimana saja Allah yang mengatur dia, yang mengendalikan dia, yang menghendaki dia. Dia diam dulu, enggak apa. Tidak langsung seolah dia punya ilmu, dia gunakan ilmunya ya. Tidak langsung dengan tabiatnya digunakan tabiatnya, enggak ya. Taratan yarudut tab'ah wa taratan yarudul ilmu ya. Terkadang dia itu ya mengikuti tabiatnya, dan terkadang dia mengikuti ilmunya ya. Sehingga wa yaqulu ya, wa yuqalu, dan dikatakan wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dibilang ya, di saat kondisi semacam itu dia bingung ya, apa yang diberikan kepada kalian oleh Rasulullah fakhudhu, maka terima. Jadi bagaimana aja, bagaimana Rasul Allah, utusan Allah yang memberikannya,
kehendak Allah yang mengaturnya itu diterima. Dan apapun yang dilarang oleh Rasul maka jauhi. Nanti ada bagi orang yang semacam itu, daya pemikirannya dia tidak gunakan, keilmuannya pun sampai dia tidak gunakan, dia bingung jadi dia diam. Allah yang menghendaki, Allah yang mengarahkan di kalbunya, ya itu baik. Ada di sini ya, di kalbunya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, lakukan sesuatu seperti ini, maka dilakukan. Jangan kau lakukan itu maka tidak dilakukan, gitu ya. Kalau tadi orangnya sudah seperti itu adabnya sudah ditasof sifatin nubuwah, ya. Biasanya punya adab yang baik, ya, maka disifatkan seperti sifat para nabi. Wallahu ta'ala a'lamu.